Next, we are going to listen to chapter 25, masih dalam judul yang sama, Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Kita akan segera dengarkan bersama-sama what is going on. Enjoy listening. Dimas dan Lisa sudah dalam perjalanan pulang. Lisa begitu sangat senang akan kabar mengenai kenaikan jabatan suaminya. Penghasilan Dimas akan semakin bertambah. Dimas melajukan mobilnya ke rumah Ana. Seperti biasa, dia akan makan malam di tempat Ana. Sudah seminggu ini, lidah Dimas tidak dimanjakan oleh masakan Ana. Dia sudah sangat merindukan masakan dari sang istri. Dimas memarkirkan mobilnya di depan pekarangan rumah Ana. Dia dan Lisa menekan bel pintu masuk. Maya segera membukakan pintu rumah. Selamat datang, Tuan. Mai, di mana Ana? Tanya Dimas. Nona ada di dalam, jawab Maya. Dimas dan Lisa masuk ke dalam rumah. Saat di ruang tamu, Lisa dan Dimas melihat begitu banyak barang belanjaan Ana. Semua barang mahal itu berjejer rapi di atas meja. Mas, kamu itu kasih Ana uang berapa banyak sih? Lisa sangat kesal melihat barang-barang itu, dia saja tidak bisa membelinya. Aku kan sudah mengurangi jatahnya, jawab Dimas. Kamu lihat itu semua, belanjaan Ana sangat banyak. Kesal Lisa. Kenapa kamu yang sewot sih? Dimas seakan kesal kepada Lisa yang iri. Ana menuruni anak tangga, dia sangat malas melihat wajah suami serta madunya itu. Ana menyuruh Maya untuk membawa semua belanjaan itu ke dalam kamarnya. Ana memang belanja banyak, tetapi dia menggunakan uangnya sendiri. Ray memang memberinya uang, tetapi Ana enggan untuk menggunakannya. Cukup sekali saja dia menggunakan uang dari Rayhan. Enak banget hidup kamu, bisa belanja barang-barang mewah. Kamu itu seharusnya membantu keuangan suami, ucap Lisa. Hah? Ana malah tertawa mendengarnya. Membantu? Jatahku saja sudah dikurangi. Aku belanja dengan uangku sendiri, terserah akulah. Mau belanja barang mewah. Bila saja kamu itu iri, bilang saja iri. Lisa kesal mendengarnya. Mas, aku mau jatah Ana tetap sama dengan bulan-bulan yang lalu. Jatah aku harus lebih banyak dari Ana. Lisa menunjuk wajah Ana. Asal kamu tahu saja ya, Dimas itu sudah diangkat jadi manajer. Ana bertepuk tangan. Selamat my husband, tapi aku harap kamu tidak hilang akal karena kenaikan jabatan. An, kamu tidak senang akan kabar ini? Tanya Dimas. Menurutku sama saja, kamu naik jabatan atau tidak, kamu akan bersikap tidak adil padaku, ucap Ana. Sudahlah mas, lebih baik kita makan malam saja, ucap Lisa. Makan saja kalian. Dasar benalu, kerjaannya hanya menumpang makan, hardik Ana. Dimas mendelik. An, kamu sadar akan perkataanmu itu? Di mana rasa hormatmu pada suami? Dimas berkilat marah pada ucapan Ana. Istrinya itu sudah sangat keterlaluan. Dimas sebagai seorang suami seperti tidak ada harganya di mata Ana. Ana berdiri dari duduknya. Dia menatap sengit sepasang suami istri itu. Suami? Aku tidak punya suami. Aku ini janda pemilik rumah makan. Cukup, An. Hentikan kegilaanmu itu, bentak Dimas. Aku hanya mengatakan faktanya saja. Kamu datang hanya untuk makan, kan? Ana menyunggingkan sudut bibirnya. Itu sudah tugasmu sebagai istri. Bukannya istri itu harus melayani makan dan tidur suaminya, ujar Lisa. Ana menggeleng mendengar ucapan Lisa. Kamu itu punya cermin di rumah kan?
Seharusnya kamu itu mengaca. Apa aku harus membeberkan apa itu tugas suami dan istri? Dimas menarik tangan Ana menuju kamar tidur mereka yang berada di atas. Dia sudah merasa sangat marah akan kata-kata pedas yang keluar dari bibir Ana. Dimas dan Ana masuk ke dalam kamar. Tidak lupa Dimas menutup dan mengunci pintu kamar. Dimas menatap tajam Ana. Dia hendak melayangkan tangannya di wajah Ana, tetapi Ana menahan tangan itu. Kamu ingin memukul aku lagi? Ana menatap sengit Dimas. Waktu itu aku tidak melawan karena aku memandangmu sebagai suami. Tapi kali ini aku tidak akan segan melawanmu. Dimas melepas kasar cekalan tangan Ana. Dia menghentikan niatnya untuk memberi pelajaran pada Ana. Kenapa hubungan kita seperti ini, An? Kamu yang membuat hubungan kita menjadi asing. Jawab Ana. Kamu tidak suka aku datang? Baiklah, aku tidak akan datang lagi. Ucap Dimas. Seminggu yang lalu kamu juga tidak datang. Aku tidak berharap kamu mau datang atau tidak. Bagiku kamu sudah tidak ada artinya lagi. Tutur Ana. Ana, kamu itu? Dimas tidak melanjutkan kata-katanya. Dia memutar kunci dan segera keluar dari kamar. Dimas memilih pergi daripada harus bertengkar dengan Ana. Dimas menuruni anak tangga dan mengajak Lisa untuk pulang. Ana keluar dari dalam kamar. Dia menatap sinis Dimas dan Lisa. Perang! Dimas dan Lisa terlonjak kaget akan suara pecahan kaca. Dimas mendelik saat melihat hiasan snowball pecah di kakinya. Hiasan itu hadiah dari Dimas untuk anak saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Di dalam snowball itu terdapat patung Ana dan Dimas. Saat itu Dimas memesan secara khusus agar membuat patung kecil berbentuk wajah mereka. Dimas mengambil patung itu di atas pecahan beling. Dia lalu menatap Ana dari atas. Alarm ponsel Dimas berdering. Dia lalu melihat ponselnya. Dimas makin kaget jika hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Ana, aku tidak bermaksud melupakan hari ini, ucap Dimas. Lupakan itu, pulang sana, ambil hadiah yang aku berikan itu, pekik Ana. Ana langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia merasakan sesak di dada. Ibarat snowball tadi, pernikahan Ana juga sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki. Dimas hendak ke atas lagi, tapi Lisa menghalanginya. Dimas mengumpulkan serpihan kaca itu. Dia membawa hadiah yang telah hancur itu. Dimas akan memperbaikinya lagi kembali. Saat sudah sampai di rumah Lisa, segera saja Dimas memperbaiki hadiah itu. Dia akan membuat semuanya kembali seperti semula. Tapi sayang, meski sudah diperbaiki namun hasilnya tidak sama seperti semula. Hasilnya akan kelihatan retak. Aku sungguh lupa jika hari ini adalah hari anniversary ke-6. Alarm juga kok bunyinya baru tadi malam. Seharusnya bunyinya kemarin. Kesal Dimas. Lisa menghampiri suaminya itu. Dia melihat Dimas yang terlihat kesal. Mas, kamu itu kenapa sih? Aku melupakan hari anniversary kami, ucap Dimas. Lisa memutar mata malas. Tidur saja yuk. Besok kamu jangan ke rumah Ana lagi. Kamu mau dikatakan pendalu lagi? Sepertinya memang harus begitu. Ana pasti masih marah. Biarkan saja dia sendirian dulu, ucap Dimas. Dimas dan Lisa melangkah menuju kamar tidur. Dimas memang sudah kehilangan akal. Dia sudah memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengisi hati Ana. Dimas masih menganggap remeh semua perkataan istrinya. Di sisi lain, Ana juga sudah tidak memperdulikan hari jadi pernikahannya. Dia tertidur pulas dengan selimut dan bantal guling. That's it.
As usual, jangan lupa dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. Ditunggu oleh Renita April. That's it. Saya akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya. So, Audiotune lovers yang masih setia menunggu kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, I will be back to be confirmed. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.